Sebuah alat peledak meledak semalam di dekat kedutaan besar Israel di Nikosia, Siprus, tidak menyebabkan cedera, laporan media lokal. Menurut laporan, perangkat buatannya tersebut tidak menimbulkan kerusakan berarti. Polisi telah menahan 4 orang yang berasal dari Suriah karena dicurigai terlibat dalam insiden tersebut, kata laporan tersebut. Belum ada konfirmasi langsung dari Kementerian Luar Negeri mengenai hal ini. 20 truk yang membawa bantuan menyeberang ke jalur Gaza pagi ini saat penyeberangan Rafah dengan Mesir dibuka untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas. Laporan dari perbatasan menyebutkan penyeberangan ditutup kembali setelah truk lewat. Konvoi pertama tersebut bukanlah yang terakhir, kata Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths. Saya yakin bahwa pengiriman ini akan menjadi awal dari upaya berkelanjutan untuk menyediakan pasokan penting bagi masyarakat Gaza, kata Griffiths. Konvoi pertama ini bukanlah yang terakhir, ia memperingatkan. Lebih dari 200 truk menunggu di sisi Mesir. Surat kabar The Daily Telegraph Inggris melaporkan bahwa serangan teroris dilakukan di Britania Raya oleh seorang pencari suaka yang mengklaim ingin membalas Gaza. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa rincian tentang serangan tersebut disimpan dari publik karena alasan keamanan. Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pria tersebut ditangkap dan memberitahu polisi bahwa dia melakukannya untuk Palestina. Laporan tersebut mengutip Iain Duncan Smith, mantan pemimpin Partai Konservatif, yang mengatakan bahwa publik berhak tahu tentang ancaman. Saya pikir publik memang berhak tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Jika mereka khawatir tentang reaksi, orang perlu tahu apakah jalan-jalan mereka aman, katanya kepada surat kabar. Laporan tersebut mencatat adanya protes massal anti-Israel yang diadakan di London minggu lalu dan protes serupa yang direncanakan untuk hari ini. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan sedikitnya 17 stafnya tewas dalam perang Israel-Hamas dan memperingatkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat. Sampai saat ini 17 rekan kami dipastikan tewas dalam perang kejam ini. Sangat menyedihkan, jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi, kata UNRWA dalam sebuah pernyataan. Mesir menjadi tuan rumah bagi puluhan pemimpin regional dan pejabat senior dari negara-negara barat dalam sebuah pertemuan untuk membahas perang antara Israel dan kelompok teroris Palestina di Gaza. Pertemuan ini berlangsung hari ini di ibu kota administrasi baru Mesir, tepat di sebelah timur Kairo, dan akan membahas cara untuk mengurangi eskalasi pertempuran dan mencari gencatan senjata di tengah keprihatinan yang meningkat mengenai konflik regional, seperti yang dilaporkan oleh media pemerintah Mesir. Beberapa pemimpin yang menghadiri pertemuan ini termasuk pemimpin Qatar, Uni Emirat Arab, dan Otoritas Palestina. Selain itu juga hadir Perdana Menteri Italia, Spanyol, Yunani, dan Kanada, serta Presiden Dewan Eropa, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar harian Al-Ahram yang dikelola pemerintah Mesir. Menteri Luar Negeri dari Jerman, Prancis, Inggris, dan Jepang juga turut hadir dalam pertemuan ini, demikian dilaporkan oleh surat kabar tersebut. Israel mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan perjalanan ke Mesir, Yordania, dan Maroko dengan alasan kekhawatiran bahwa wisatawan Israel dapat menjadi sasaran bagi mereka yang marah terhadap perang yang sedang berlangsung yang dipicu oleh serangan mematikan dari Hamas. Pengumuman tersebut datang dari Badan Keamanan Nasional, Kantor Perdana Menteri, dan Kementerian Luar Negeri, yang mengatakan bahwa tingkat kewaspadaan telah ditingkatkan ke level 4 untuk Mesir, termasuk Semenanjung Sinai dan Yordania, dan mengimbau semua warga Israel di negara-negara tersebut untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Untuk Maroko, tingkat ancaman ditingkatkan menjadi level 3 dan warga Israel diharapkan menghindari perjalanan yang tidak penting. Peringatan tersebut merujuk pada kelanjutan perang dan peningkatan signifikan dalam protes terhadap Israel dalam beberapa hari terakhir di berbagai negara di seluruh dunia, dengan penekanan pada negara-negara Arab di Timur Tengah, serta tindakan permusuhan dan kekerasan terhadap simbol-simbol Israel dan Yahudi. Pengumuman tersebut juga merekomendasikan untuk menghindari tinggal di semua negara Timur Tengah atau Arab, termasuk Turki, Mesir, termasuk Sinai, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Selain itu disarankan untuk menghindari perjalanan ke negara-negara seperti Malaysia, Bangladesh, Indonesia, dan Maladewa.
Penting untuk dicatat bahwa peringatan perjalanan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan khusus terkait konflik yang sedang berlangsung dan protes.